Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita ke materi kita. Ada banyak poin sebenarnya, tapi sesuai dengan waktu yang tersedia, baru kita ambil poin pertama tadi, adab kita kepada Rasulullah SAW. Yang pertama sekali adalah mencintainya, mencintai keluarganya, dan mencintai sahabatnya. Kalau kita tengok hadis-hadis Nabi, ternyata ini semua hubungannya adalah dengan iman. Khususnya yang kepada Nabi. Tidak sempurna keimanan seseorang, kecuali kalau dia sudah mencintai Nabi lebih dari segalanya, termasuk dirinya. Berarti kepentingan dia harus dia mundurkan dulu ketika berbenturan dengan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk pada poin yang kedua. Adamul ghulu fihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara adab kita kepada Nabi kita yang mulia itu adalah adamul ghulu fihi. Tidak bersifat ghulu padanya. Ghulu itu artinya adalah berlebih-lebihan. Mujawazatul had, melebihi batas. Termasuk dalam cinta. Mencintainya wajib. Tetapi melampaui batas maka terlarang. Apa makna melampaui batas di sini? Berarti tidak sesuai lagi dengan ketentuan dan aturan yang disampaikan oleh Nabi. Menempatkan Nabi itu lebih daripada sekadar Nabi dan Rasul. Ini yang dikhawatirkan dulu oleh Nabi di hadapan para sahabatnya, sehingga khawatir Nabi mereka akan bersifat ghulu sebagaimana orang-orang Nasara terhadap Isa, atau orang-orang Yahudi terhadap Musa. Maka dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian bersifat ghulu, berbuat ghulu terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara dulu bersifat ghulu kepada Isa ibna Maryam. Apa ghulu mereka? Orang-orang Nasara, ghulu mereka adalah tidak lagi menempatkan Isa itu sebagai Rasul, tidak lagi sebagai Nabi, tapi mereka menganggap Isa adalah anak Tuhan, anak Allah. Berarti peringkatnya tidak lagi sebagai manusia biasa, tapi sudah anak Tuhan. Persis sama dengan orang Yahudi yang menganggap Uzair adalah juga sebagai anak Tuhan. Maka dalam hadis ini Nabi melarang, dan larangan ini antisipasi termasuk untuk kita. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang begitu kuat imannya, dilarang oleh Nabi untuk melakukan itu. Apalagi orang-orang yang sesudahnya, yang sangat memungkinkan sekali terjebak pada sikap ghulu. Ghulu berarti berlebih-lebihan, melampaui batas, menempatkan Nabi tidak lagi sekedar sebagai seorang Rasul, tapi memberikan unsur-unsur ketuhanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Unsur-unsur ketuhanan seperti apa? Berdoa tidak lagi kepada Allah ataupun kepada Allah, tetapi menyamakan nanti tempat berdoa juga selain daripada Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang terjadi, berarti itu sudah bagian dari ghulu. Oleh karena itu, kalau seandainya
pergi berziarah kepada Rasulullah, kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pergi umrah, pergi haji sampai ke Madinah, ziarahlah, datanglah ke kubur Nabi. Tetapi jangan melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk diperlakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan salam seperti yang diajarkan oleh para ulama bagaimana cara kita berziarah ke kubur Nabi. Jadi ada 3 kubur di situ. Rasul, Abu Bakar, Umar. Pertama adalah Nabi. Maka yang diucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Melangkah lagi 1 langkah, Assalamu alayka ya Khalifata Rasulullah. Maksudnya adalah Abu Bakar. Melangkah lagi 1 langkah, Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin. Itu yang dianjurkan. Tidak lebih dari itu. Kalau seandainya giliran kita sudah ingin berdoa, maka memohonlah kepada Allah dan menghadaplah ke kiblat, karena salah satu dari adab berdoa adalah menghadap kiblat. Dan itu artinya bahwa kiblatnya doa tetap adalah Ka'bah. Jadi kiblatnya doa tetap Ka'bah. Tidak ada selain itu. Karena ada selain yang lain mengatakan kiblatnya doa itu langit katanya. Makanya diangkat tangan kalau berdoa. Padahal kalau disuruh menghadap kiblat, kira-kira tegak di situ aja lalu menghadap langit atau menghadap ke kiblat? Menghadap ke kiblat. Berarti kiblatnya doa juga adalah sama dengan kiblat kita salat. Karena salat itu juga bermakna doa. Banyak ungkapan-ungkapan yang terkandung di dalamnya sesuatu yang berlebih-lebihan terhadap Nabi. Termasuk di antaranya seperti yang ada dalam bait-bait syair, walaupun kadang-kadang ini dibantah oleh sebagian yang lain bahwa maknanya bukan sampai seperti itu, tapi kalau kita tengok dari sisi lafaznya, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda nuzulil hadithil amami. Ya akramal khalq, wahai makhluk yang paling mulia, itu adalah Rasul. Mali man aludhu bihi siwaka, siapa lagi tempat saya mengadu, meminta tolong. Selain daripada engkau, inda nuzulil hadithil imami atau amami, ketika nuzulil hadithil amami, ketika nanti peristiwa dahsyat, itu maksudnya adalah pada hari mahsyar. Ketika dikatakan siapa lagi tempat saya mengadu, meminta tolong selain daripada engkau. Sebahagian memaknai ini dalam artian seperti itu, ya berarti kepada siapa kita minta tolong? Minta tolong adalah kepada Allah. Tapi sebagian memaknai itu nanti kan dalam artian pemberi syafaat. Karena orang datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, sampai pada akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang hanya dia yang bisa memberikan syafaat. Kalau memang diartikan seperti itu, ya bisa saja tidak salah. Tetapi secara zahir makna tidak hanya dalam persoalan syafaat saja. Seolah-olah dialah tempat mengadu. Sampai nanti pada bait fa inna min judika dunya wa dharratuha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Sesungguhnya kebaikanmu itu sama dengan dunia dan segala isinya ini. Dan ilmu-ilmu kamu, ilmu lauhi wal qalami, adalah ilmu lauh itu lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu bukan ilmunya Nabi, tapi ilmunya Allah. Ilmu lauh itu di dalamnya ada perkara-perkara gaib, sementara Nabi tidak tahu perkara-perkara yang gaib. Nah sekarang wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami. Berarti seolah-olah apa yang dimiliki oleh Allah, pengetahuan Allah itu semua adalah pengetahuan yang ada pada al-lauh al-mahfuz.
Ini dimaknai seperti itu tentu merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, bahkan di dalamnya ada unsur ghulunya. Maka bait-bait ini disebutkan sebagai salah satu dari contoh yang di dalamnya menempatkan Nabi lebih dari yang seharusnya, bahkan di dalamnya ada unsur-unsur uluhiyah dan rububiyah. Baik, yang berikutnya adab kita kepada Nabi kita adalah as-salatu alaihi, memperbanyak salawat dan salam. Diperbanyak salawat dan salam. Salawat itu kan isinya adalah doa-doa kebaikan yang kita sampaikan untuk Nabi. Tentu saja itu adalah bagian dari adab. Maka di sini dikatakan wa hadza min a'zamil adabi ma'ahu. Ini adalah di antara adab yang paling agung, yang paling mulia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang berselawat setiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lafaz selawatnya? Kan ada yang diajarkan Nabi. Di antaranya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang singkat. Ada yang nanti agak panjang, selawat Ibrahimiyah. Ada lagi beberapa selawat yang diajarkan sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Kalau saya menyarankan, cukupkan saja dengan selawat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekadar mengucapkan sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi bagian dari doa kita untuk dia. Karena banyak sekarang selawat-selawat yang dibuat-buat, khususnya oleh orang-orang sufi, yang di dalamnya dia juga mengandung sama yang seperti sebelumnya. Tanpa kita sadari ternyata di dalamnya ada unsur-unsur ghulunya, menempatkan Nabi tidak lagi sesuai dengan yang seharusnya, memuji-muji beliau secara berlebihan. Macam-macam selawat yang dibuat-buat. Andaikan kita tidak pernah membaca selawat yang dibuat-buat itu, tidak ada dosa kita. Cukupkan saja dengan yang ada dari Nabi. Tapi kalau kita baca juga, jangan-jangan tidak sesuai isinya. Dan kita berharap kalau ada orang yang membacanya, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Karena kadang-kadang orang tidak tahu juga, asal baca aja, asal ikut-ikutan aja. Kadang ada tren-trenan, orang pakai selawat ini, kita selawat pula. Mudah-mudahan Allah menerima. Cuma kita khawatirnya, jangan-jangan justru di dalamnya ada unsur-unsur yang kita tidak menyadari itu adalah sebagai satu kesalahan. Nabilah yang mengabulkan segala hajat. Kan ada yang pada dalam selawat naria itu. Allazi tuqda bihi al-hawaiju, yang dengannya itu adalah Rasul. Berarti Rasul yang dengannya itu terkabullah semua hajat kita. Terhindar kita dari berbagai musibah. Apakah Nabi yang menghindarkan kita dari musibah? Tidak, yang menghindarkan kita dari musibah adalah Allah. Nabi saja bisa kena musibah kalau Allah menetapkan kena. Nabi ketika perang Uhud terjadilah pada dia apa yang terjadi. Dalam hadis yang sahih Nabi pernah kena sihir, al-labid al-a'sar. Kalau hadisnya sahih berarti kita harus yakin, harus terima. Nah, sekarang dialah yang menghindarkan kita dari semua musibah. Yang menghindarkan dari musibah adalah Allah, bukan Nabi. Nah, maka hati-hati. Apalagi ada keyakinan-keyakinan nanti kalau zikir ini dibaca, kalau selawat ini dibaca, nanti kita bisa ketemu Nabi. Nabi mana lagi yang mau ditemui? Hanya karena membaca-baca sesuatu. Karena ada keyakinan-keyakinan di sebagian kelompok sufi, orang-orang sufi, itu mereka meyakini bisa berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar, dalam keadaan bangun. Bukan dalam keadaan tidur. Kalau sekadar dalam keadaan tidur, ada hadisnya. Bisa memang. Banyak kisah-kisah para ulama, Ibnu Sirin, Imam Ahmad,
ulama-ulama yang lain yang menceritakan kalau mereka bermimpi ketemu Nabi. Tapi dalam mimpi. Adapun saat kita terbangun itu tidak ada, karena Nabi sudah wafat. Kalau Nabi sudah wafat, berarti tidak mungkin lagi kita bertemu dalam alam nyata. Nah, tapi sebagian orang sufi meyakini itu. Dan itu sebagai satu kemuliaan pula bagi mereka. Mereka bisa berjumpa Nabi kapan dia mau. Kadang Nabi pula mencium lututnya. Abu Bakar semulia itu, Umar semulia itu, tidak pernah Nabi cium lututnya. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya gulu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berselawat cukupkan dengan yang diajarkan oleh Rasul kita. Andaikan itu saja yang kita baca, insya Allah kita selamat karena kita pasti melaksanakan sesuatu yang diajarkan oleh beliau. Tapi jika ingin memuji dia, pujilah, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Karena barangkali ada ungkapan-ungkapan pujian yang terucap, tetapi benar, ya silahkan saja. Tapi kalau puji-pujian, zikir-zikir yang mengandung unsur-unsur yang ternyata mengarah kepada gulu atau menempatkan Nabi kita lebih daripada seorang Nabi, berarti itu sudah menjadi satu hal yang harus kita hindarkan. Berselawat itu sebagai satu kemuliaan. Karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah dan yang dilakukan oleh para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Hai orang-orang beriman, maka berselawat pula lah kalian. Jadi Allah ajak kita berselawat setelah Dia dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba'uhu berarti mengikutinya. Mengikutinya itu tak kalah penting. Itu at-ta'assi bi sunnatihi wa adamul i'rad anha. Mengikuti sunnahnya dan tidak menentang sunnahnya. Itu bagian dari adab kita kepada Nabi. Kalau kita tentang berarti justru menunjukkan bahwa kita tidak beradab. Apalagi nanti dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Itu kan untuk orang dulu ini. Ini banyak alasan-alasan itu kan untuk orang dulu ini. Itu kan untuk orang Arab seolah-olah yang diajar Nabi hanya untuk orang Arab. Kalau tidak ada ketentuan dan keterangan para ulama terkait dengan tempat dan waktu khusus, maka kita tidak boleh mengkhususkan. Kalaupun nanti ada di antara hadis, memang hadis Nabi ketika disampaikan Nabi, tapi dijelaskan oleh para ulama bahwa ini khusus untuk ini, itu silahkan. Tapi kalau tidak ada, berarti dia berlaku secara umum sampai hari kiamat kelak. Baik, ikhwati fillah, mengingat waktu, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan satu. Pertanyaan? Lu sudah selesai lah. Lu masuk situ lah. Yang keempat, tatbiq. Tatbiq itu sempurna pelaksanaan Islam ini oleh Nabi. Ta to ba ya qaf. Ta to ba ya qaf. Tatbiq. Tatbiqa. Baik, betul ini betul. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Betul.
Hmm. Ya. Diwiridkan itu berarti dia sudah menjadi satu ibadah. Kalau sudah menjadi satu ibadah, yang kita harapkan apa? Kan pahala. Oleh karena itu, tetap sajalah pada sesuatu yang sudah diajarkan oleh Nabi. Diminta kita bersalawat, bersalawatlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara bersalam kepadamu. Cuma kami belum tahu bagaimana cara bersalawat. Tolong ajarkan kami ya Rasulullah. Ini caranya kata Nabi. Berarti Nabi yang mengajarkan langsung. Itu diantaranya. Ada yang selawat yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nanti wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada nanti yang membawa wa alihi wa ashabi. Berarti dibawa juga sahabatnya sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada. Tapi yang dibuat-buat tadi lalu kita wiridkan. Kita wiridkan berarti kita jadikan sebagai sebuah ibadah. Jangan-jangan kita berharap mudah-mudahan Allah terima. Tapi kok enggak suap. Ibu akhirat suap pasal enggak ada tu apa aja. Ini enggak ada mesin gini tu. Tapi kalau kita lakukan yang diajarkan Nabi, bisa kita katakan insyaallah Allah terima. Karena Nabi mengajar. Bah? Itu. Apalagi nanti kalau dibaca ini sampai 2000 kali langsai utang. Enggak ada orang berutang sama jadi dunia Ustaz. Makanya kalau sudah diwiridkan berarti sudah menjadi sebuah ibadah. Belum lagi nanti, apalagi kalau selesai sholat. Selesai sholat itu ada pula nanti yang betul-betul diajarkan oleh Nabi. Mana yang kita biasakan untuk membacanya? Kalau seandainya tidak ada panduannya, lalu dikaitkan nanti dengan ibadah sholat, tentu sudah menjadi sesuatu yang salah. Kenapa kita subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, apa itu? Karena Nabi yang menyampaikan. Akhirnya dibuat yang lain bahwa jika secara umum tanpa ada hubungan dengan sholat, mungkin ada masalah. Buatlah umpama ada zikir-zikir yang lain umpamanya. Astagfirullah umpama 1000 kali. Buatlah 1000 kali. Tapi ketika kita kaitkan setelah selesai sholat, mesti kita zikir astagfirullah 1000 kali. Itu menjadi salah. Karena kita mengaitkan dengan ketentuan tertentu yang dibatasi dengan tempatnya, waktu dan tempat. Hadis itu nanti kita akan menjadi salah. Kalau dalam menyebut nama Nabi selain dalam bentuk selawat, saya kira tidak ada masalah. Ada Habibina, Syafi'ina. Tapi kalau sudah dalam bentuk selawat, sebaiknya kita ikut yang ada pada Nabi. Kan alasannya begini. Rasanya kita durhaka kalau langsung nyebut nama Nabi. Itu azan apa tidak pakai Sayyidina? Dua azan pakai Sayyidina, itu tidak dihormatkan Nabi lah. Asyhadu anna Sayyidina Muhammadar Rasulullah, ada macam itu. Jadi alasan kurang adab tanpa Sayyidina, tidak ya bisa nyazar, apa aja. 5 kali saya. Bekok kamat, aduh Sayyidina, itu tidak tiawak beradab. Maka kalau dalam bentuk selawat, lebih baik kita ikut apa yang ada pada Nabi. Ketika tidak ada Sayyidina, jangan pakai Sayyidina. Tapi ketika kita menyebut, marilah kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad, tidak ada masalah. Bahkan bertambah-tambah lah Habibina wa Syafi'ina. Karena beliau adalah Habibuna, beliau adalah Syafi'una.
yang memberikan syafaat kepada kita. Beliau adalah Sayyiduna. Dan Sayyiduna itu bukanlah pujian khusus untuk Nabi. Karena Allah pun Sayyid. Innallaha huwa Sayyid. Allah adalah Sayyid itu. Ke Allah pun tak sebut Sayyiduna. Maka tidak mesti kita tambah-tambah. Sekali lagi, dalam bentuk bacaan sholawatnya, maka apalagi dalam sholat, lebih baik kita ikuti saja panduan yang memang sudah ada. Tapi ketika menyebut nama Nabi selain dalam bentuk yang tadi, memuji beliau, menyebut siapa dia, ya memang dia adalah Sayyiduna, dia adalah Syafi'una, dia adalah Habibuna. Itu semua pantas untuk disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini masalah lama sebenarnya, masalah yang dari dulu juga sudah diperbincangkan, sudah diperdebatkan. Tinggal lagi kita mau memilih yang mana. Maka kalau saya secara pribadi dalam bentuk selawat, jika saya lakukan, umpamanya dalam khutbah, berarti saya pakai selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bahasa-bahasa selain itu kita menyebut nama Nabi, silakanlah dengan menyebut yang tadi itu. Mau tambah-tambah asal betul, silakan. Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira sampai di sini kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Rasul kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah agar tetap menjaga adab kita kepada Rasul yang mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.